Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Ahayatun Najiah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat dalam belajar. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Nah, ada yang tahu kita akan belajar mata pelajaran apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak ibu. Ayo anak-anak ibu, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, dan baca doa dengan semangat. Allahumma ftah alaina hikmataka waishur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya sebelum ibu memulai pembelajaran, ibu mau mencek kehadiran anak-anak ibu nih. Nah, yang ibu sebutkan namanya, silahkan bilang hadir ya. Oke, yang pertama Aldia ada. Baik, Siti Sarah, Lia Sari. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan mendengarkan penjelasan dari guru dan memperhatikan contoh yang telah guru sajikan. Siswa dapat yang pertama memahami dan mengoperasikan penjumlahan mengenai pecahan biasa dan pecahan desima. Yang kedua, siswa dapat memahami dan memecahkan masalah mengenai perbandingan. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami dan mengoperasikan soal mengenai skala. Seperti yang ibu sampaikan di awal tadi, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran matematika. Nah, anak-anak ibu di sini, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai pecahan, perbandingan, dan skala. Baik, langsung saja. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Baik, silahkan siapkan alat tulisnya seperti buku tulis, pensil, pulpen, dan juga buku paketnya ya. Bagaimana, sudah siap? Oke, let's go! Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pecahan. Nah, apakah anak-anak ibu di sini sudah tahu apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh sebuah garis mendatar. Nah, contohnya yaitu bisa anak-anak ibu lihat 1/2. Nah, 1 adalah disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Nah, untuk lebih memahaminya, ibu punya contoh lagi. Ibu punya 1 buah semangka dan akan ibu bagikan kepada Rani, Lia, dan Doni. Nah, masing-masing mereka mendapatkan berapa ya? Iya, 1 buah semangka dibagi 3. Ya, berarti 1/3. 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Apakah pecahan dapat dijumlahkan? Iya, betul sekali anak-anak ibu. Pecahan dapat dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut ini ya. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan contoh soal tersebut. Nah, apakah penyebutnya berangka sama? Iya, betul sekali. Penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah angka 2. Maka jika penyebutnya sama, maka bisa langsung dijumlahkan ya anak-anak ibu. 1 ditambah 1 sama dengan per 2. 1 ditambah 1 adalah 2 dan per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi jumlah dari 1/2 ditambah 1/2 adalah 1. Oke, contoh soal berikutnya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan.
Nah, jika anak-anak ibu perhatikan, contoh soal berikut adalah contoh soal tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Jadi, untuk menjumlahkannya, anak-anak ibu harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Nah, KP penyebutnya adalah 2 dan 4. Jadi, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Jadi, untuk menyamakan penyebutnya adalah 1/4 sudah benar. Jadi yang harus kita ubah penyebutnya adalah 1/2. Nah, 2 dikali berapa sehingga hasilnya 4? Ya, benar. 2 dikali 2. Berarti 1/4 dikali 2/2 sama dengan 2/4. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan anak-anak ibu. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Jadi hasil 2/4 dibagi 1/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Bentuk lain dari pecahan yaitu pecahan desima. Nah, ada yang tahu apa itu pecahan desima? Pecahan desimal memakai tanda koma. Misalnya 0,5, 0,25 dan 1,5. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Caranya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut ya anak-anak ibu. Contohnya 1/2. Nah, bagaimana cara mengubahnya ke pecahan desimal? Berarti 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 adalah 0,5 ya anak-anak ibu. Bagaimana, sudah mengerti mengenai pecahan? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan. Nah, perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana, anak-anak ibu. Contohnya yaitu 2/3. Nah, itu di titik 2 di antara kedua angka itu disebut bandingnya anak-anak ibu, bukan bagi, tapi 2/3. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Kita akan membandingkan jumlah apel Rini dan apel Kiki. Nah, bisa anak-anak ibu lihat gambarnya? Oke. Ayo kita hitung sama-sama ya anak-anak ibu, ada berapa buah apel yang dimiliki oleh Rini. Ayo, 1, 2, 3, 4. Iya, betul. Ada 10 buah apel yang dimiliki oleh Rini. Kemudian kita akan menghitung buah apel yang dimiliki oleh Kiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. Kiki mempunyai 6 buah apel. Jadi, perbandingan antara buah apel Rini dan buah apel Kiki adalah 10 banding 6. Nah, karena perbandingan harus dengan bentuk yang paling sederhana, maka 10/6 harus kita sederhanakan ya anak-anak ibu. Iya, maka kita harus membagi 10 dan 6 dengan 2. 10 dibagi 2 adalah 5, 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi, bentuk perbandingannya adalah 5/3. Nah, apakah 5/3 masih bisa disederhanakan? Iya, betul sekali, tidak bisa. Jadi, bentuk sederhananya adalah 5/3. Contoh soal mengenai perbandingan, umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan umur Budi? Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Nah, ingat ya anak-anak ibu, poin pentingnya adalah bentuk yang paling sederhana.
Nah, atau dengan rumus A berbanding B atau A per B. Nah, dapat kita jawab soal tersebut. Dapat kita ketahui dari soal tersebut, perbandingan antara umur Andi dan umur Budi adalah 15/20. Nah, untuk menyederhanakan 15 dari 20 adalah kita harus mencari EPB dari 15 dan 20. Nah, bagaimana mencari EPB 15 dan 20 adalah dengan cara 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, 5 adalah bilangan prima. Jadi, tidak bisa lagi ya. Kemudian, 20. 20 dibagi 2 adalah 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, 5 tadi adalah bilangan prima. Jadi, EPB dari 15 adalah 3 dikali 5. Dan EPB dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, angka yang sama hanya angka 5. Jadi, EPB 15 dan 20 adalah 5. Nah, kemudian kita bagikan 15 dan 20 dengan angka 5. 15 dibagi 5 adalah 3, 20 dibagi 5, 4. Jadi, perbandingan antara umur Andi dan umur Budi adalah 3/4 atau bisa juga ditulis dengan 3/4. Contoh soal berikutnya, jumlah siswa kelas 6 SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 40 siswa, yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Nah, berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Dari soal tersebut, kita sudah ketahui bahwa siswa laki-laki berjumlah 15 orang. Nah, untuk mencari jumlah dari siswa perempuan adalah dengan mengurangkan jumlah dari keseluruhan siswa dengan jumlah laki-laki. 40 dikurang 15 adalah 25. Jadi, jumlah dari siswa perempuannya adalah 25. Kemudian, jadi perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 15 berbanding 25. Nah, bentuk sederhananya adalah EPB dari 15 dan 25 adalah 5. Jadi, kita bisa membagi 15 dan 25 dengan masing-masing 5. 15 dibagi 5 adalah 3, 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, jadi perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan adalah 3/5, atau bisa anak-anak ibu tulis dengan 3/5. Bagaimana? Sudah paham mengenai perbandingan? Oke, baik. Jika sudah paham, kita akan lanjut membahas mengenai skala. Nah, apa sih skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Coba anak-anak ibu perhatikan kedua rumah pada gambar tersebut. Nah, jarak antara rumah A dan rumah B adalah 2 cm pada gambar. Nah, sedangkan jarak sebenarnya adalah 8 meter. Kemudian, kita akan mencari berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak pada peta adalah 2 cm berbanding 8 meter. Nah, untuk mencari skala pada gambar tersebut, maka kita harus mengubah terlebih dahulu meter menjadi cm, karena jarak yang digunakan adalah 2 cm dan 8 meter. Maka kita harus mengubah 8 meter menjadi 8 cm. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengubah meter menjadi cm? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ibu sajikan. Nah, pada gambar tersebut bisa anak-anak ibu lihat untuk mengubah meter ke centimeter harus dibagi 100. Nah, kenapa 100? Ada yang tahu? Iya, karena meter jika diubah ke centimeter harus menuruni 2 tangga. Yaitu, jika dituruni 2 tangga, maka harus dikali 100.
Jadi, untuk mengubah 8 meter ke sentimeter harus dikali dengan 100. 8 dikali 100 adalah 800. Nah, dapat diperoleh perbandingannya yaitu adalah 2 cm berbanding 800 cm. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa perbandingan harus dengan bentuk yang paling sederhana. Maka 2 cm berbanding 8 cm bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. Nah, 2 dibagi 2 1 dan 800 dibagi 2 adalah 400. Jadi bentuk sederhananya adalah 1 berbanding 400 cm. Jadi, skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah 1 berbanding 400 ya anak-anak Ibu. Nah, 1 cm pada gambar mewakili 400 meter jarak yang sebenarnya. Biasanya, skala banyak digunakan dalam peta anak-anak Ibu. Misalnya, pada peta terdapat keterangan skala 1 berbanding 2 juta atau skala berbanding 3 juta. Oke, kita sudah selesai nih anak-anak Ibu membahas materi pada hari ini. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah paham? Baik, jika sudah paham, silahkan jawab soal latihan yang Ibu berikan ya. Nah, dikumpulkan minggu depan dan jawab pada buku tulisnya ya. Oke, semangat ya. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, hari ini kita membahas apa? Iya, hari ini kita membahas mengenai pecahan, perbandingan, dan skala. Nah, apa yang disebut dengan pecahan? Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang dipisahkan oleh sebuah garis datar, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kemudian kita membahas mengenai perbandingan. Nah, anak-anak Ibu, apakah masih ingat apa itu perbandingan? Iya, perbandingan adalah dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang paling sederhana. Ingat ya, dengan cara yang paling sederhana. Kemudian yang terakhir kita membahas mengenai skala. Nah, masih ingat apa itu skala? Iya, skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dan jarak pada sebenarnya. Nah, anak-anak Ibu, jika masih kurang paham, silahkan tanyakan ke Ibu atau bisa juga tanyakan kepada teman-temannya yang lebih paham ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah memperhatikan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengerjakan soalnya ya.